Petugas Spirit de Santo dan polisi Miramar. Ada apa ini? Anak saya hilang sejak Minggu dan sudah saya laporkan. Dwight dilaporkan hilang 18 Oktober 2021. Itulah saat kasus orang dewasa hilang dimulai, dan sejauh yang mereka tahu, dia baru hilang selama beberapa jam. Seorang remaja hilang dan mereka berpacu dengan waktu untuk menemukannya. Kamu ingin mendeteksi kayumu? Iya, tapi aku tidak mau lompat. Namun, saat penyelidik mendekati kebenaran, mereka menemukan pemandangan yang memilukan. Untuk 94. Kedua gadis itu hanya berdiri di sana tanpa banyak bergerak. Lalu pria itu bergerak di sekitar api, terus menambah bensin lagi. Kamu tahu berapa banyak acara true crime yang sudah kutonton? Kamu tak bisa lolos begitu saja. Ada anak-anak. Yesus. Ada kamera di mana-mana. Miramar, Florida, pinggiran Miami yang tenang di antara Everglades dan pantai Atlantik. Ini komunitas imigran di mana orang datang ke Amerika Serikat demi kehidupan lebih baik. Membesarkan anak, mengirim mereka ke sekolah menengah, berharap bisa masuk perguruan tinggi dan mendapat pekerjaan lebih baik. Dan impian Amerika hidup di Miramar, karena tidak ada istilah yang lebih baik. Namun, impian hidup lebih baik untuk Magdalene Emil berubah jadi mimpi terburuk setiap orang tua. Putranya yang berusia 18 tahun, Dwight DJ Grant, hilang. Setiap detik tanpa dia di sana terasa seperti keabadian. Oke, saya akan pergi. Saya sedang dalam perjalanan ke kantor sekarang, oke? Oke, bro. Petugas segera bertanya pada teman dan tetangga Dwight Grant untuk mencari tahu kemana dia pergi. Dia anak baik, dia tidak minum, dia tidak merokok, dia suka keluar, dia punya teman, dia pergi bersama teman-temannya. Dia benar-benar sering menelpon kami semua untuk memberi kabar. Mike, apa kabar? Bagaimana kabarmu? Oke. Dia tidur jam 40 malam, aku serius. Dwight Grant tinggal di Miramar dengan ibunya, Magdalene Emil, dan menghabiskan sebagian waktunya bersama ayahnya, Dwight Grant Sr. Dwight Grant adalah siswa sekolah menengah dan murid hebat. Tidak ada alasan dia tiba-tiba menghilang. Itu anak, siap? Ya. Dia bisa memasang selebaran. Ibunya bilang sudah mencarinya untuk sesuatu. Dia sudah ke rumah sakit, tapi tidak ada di sana. Nona Emil mengambil tindakan sendiri dan mulai melakukan segala yang dia bisa untuk mencari tahu di mana putranya berada. Karena usianya 18 tahun, tidak ada Amber Alert. Dia dilaporkan hilang sebagai orang dewasa. Dan keluarganya mencetak selebaran dengan fotonya serta berusaha mencari tahu apa yang terjadi padanya. Mereka pergi mencarinya kemana-mana, tetapi mereka tidak bisa menemukannya dimanapun. Sekarang, sebelum polisi terlibat, ibu Dwight pada dasarnya menyelidiki sendiri hilangnya putranya. Dan dia menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Aku baru merekamnya dengan kamera. Pak polisi, saya melihat 2 orang menyakiti anak saya. Nona Emil, dia bisa mengakses bersama staf dari komunitas rekaman video yang mencakup area luar yang berada tepat di sebelah timur apartemennya dan tangga. Dia menggambarkan melihat 2 orang yang dia kira laki-laki sedang berkelahi dengan anaknya. Saya bahkan tidak bisa membayangkan rasa sakit yang dirasakan oleh sang ibu pada saat dia secara langsung menyaksikan rekaman anaknya diserang. Ada rasa putus asa yang muncul, tapi ada juga sesuatu yang sangat penting di sini yang terjadi pada keluarga. Ada tingkat kemarahan tertentu. Pernah lihat putranya di sini? Tidak, mereka baik seperti saya. Kamu hanya fokus pada yang buruk tahu.
Penyewa itu yang sering bermasalah. Saya tidak tahu apakah mereka orang baru yang tidak mengganggu siapapun dan tinggal di sini. Setelah meninjau rekaman kamera pengawas, seorang petugas polisi Miramar melakukan pencarian dengan berjalan kaki untuk mencari tanda-tanda keberadaan Dwight. Petugas Demaso Espirito Santo pergi ke lokasi tersebut. Mereka menuju ke tangga ini. Ada sebotol darah di sana. Ada darah di mana-mana. Darah sudah dibersihkan, tapi kurang rapi. Ada semak-semak yang rusak. Ada pertanyaan tentang apa yang terjadi di lokasi ini. Ya ampun. Itu adalah jejak kaki. Petugas memasang garis polisi di lokasi kejadian. Bagian yang hilang adalah anak ini yang tidak ada di sana, melainkan di tempat lain. Awalnya, ini akan jadi TKP utama Anda. Tunggu sebentar. Kamu ingin aku ikut dalam misi penyelamatan rahasia? Oke, kita harus memastikan dulu. Ya Tuhan. Mereka memasang garis polisi dan tak menyangka akan menemukan mayat itu yang tersembunyi di balik semak hanya beberapa langkah dari pintu depan rumah Ibu Dwight. Ini hampir terlihat seperti apa yang biasa kami sebut sebagai pembuangan mayat. Ketika benar-benar mengangkat sweaternya, mereka melihat bahwa dia tampaknya memiliki luka tusuk di dadanya. Dan pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan bahwa dia bahkan memiliki luka yang lebih besar di lehernya, yang juga sesuai dengan luka akibat senjata tajam. 3 luka utama, ada 3 luka tusuk. 1 di bagian belakang kanan leher, 1 di batang tubuh, dan 1 di perut. Saat petugas mengamankan TKP, keluarga Dwight keluar apartemen untuk melihat kejadian. Bisakah Anda masuk kembali? Tolong, beri kami beberapa menit dan kami akan masuk dan bicara dengan Anda. Silakan masuk kembali. Bisa masuk lagi, tolong? Jangan, lakukan saja seperti yang saya minta. Dalam beberapa menit, Seorang petugas akan datang untuk berbicara dengan Anda. Masuk lagi. Oh tidak, dia asalnya dari mana? Sebagai ibu, saya sangat tersiksa menonton rekaman kamera tubuh yang memperlihatkan ibu DJ. Bukan karena tahu dia meninggal, tapi karena hanya diberitahu ada jasad ditemukan. Itu sangat dekat dengan kompleks apartemen sehingga dia pasti sudah tahu pada saat itu apa yang menantinya. Bisakah kalian tetap di dalam saja, tolong? Biarkan kami melakukan penyelidikan. Menurutku, polisi agak ketus kepadanya karena yang mereka tahu hanyalah bahwa ini tempat kejadian perkara. Keberpihakan mereka ada pada almarhum dan menuntut keadilan untuknya. Fokuslah pada saat ini. Tempat itu kekurangan personel. Kamu harus memanggil anggota kepolisian lainnya ke sana. Kamu harus menutup semua akses. Kamu harus memasang garis polisi. Kamu harus mulai mencatat log tempat kejadian perkara. Ini sekarang adalah tempat kejadian perkara, jadi kami butuh kamu untuk kembali masuk ke dalam ya. Namun penting memastikan identitasnya, karena siapa yang yakin itu bukan orang lain. Jadi bagi para penyidik, mereka harus memastikan bahwa mayat ini benar-benar DJ. Saat itu, mayat tersebut belum teridentifikasi. Mereka curiga itu Dwight Grant karena secara fisik memang mirip. Baru setelah kantor pemeriksa medis memotret mayat dan menunjukkannya pada Dwight Grant Sr., ia bisa memastikan itu putranya. apakah saya melihat ada jalan di ruangan ini? Tidak. Saya melihat Tuhan saat pulang. Ya Tuhan. Bisa kembali ke apartemen kalian, tolong? Ya ampun. Pemeriksa medis menyimpulkan penyebab kematian adalah beberapa luka benda tajam dan tumpul, serta kematiannya akibat pembunuhan. Jelas DJ kehilangan banyak darah dari luka-lukanya yang menyebabkan kematian. Ini kasus pembunuhan. Terdapat luka akibat benda tumpul yang menunjukkan Dwight benar-benar berjuang untuk hidup. Ini sungguh tak masuk akal. Dwight DJ Grant dikenal baik dan cerdas, disebut dewasa melebihi usianya.
Siapa yang ingin membunuhnya? Selamat pagi Miramar, Dante Felix di sini. Dan saya akan memperkenalkan Anda pada berbagai keajaiban Miramar High. Semua hal yang membuatnya menarik, seru, dan secara keseluruhan tempat yang seru. Dwight adalah anak muda yang manis dan lucu. Dia baru saja berusia 18 tahun pada bulan September 2021. Dia suka bermain game Roblox. Dia sangat menyukai segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer. Setiap orang yang bertemu dengan Dwight selalu berubah menjadi lebih baik karena dirinya. Dia digambarkan sebagai orang yang baik, lucu, dan selalu menyenangkan untuk diajak bergaul. Dia tidak pernah membuat masalah. Datanglah saat kamu tersesat, kawan. Tubuh Dwight memberi petunjuk pada penyelidik. Luka tusukan itu membuat satu hal menjadi sangat jelas. Ini bersifat pribadi. Mari kita bahas tentang pemukulan, khususnya saat Anda membicarakan memukul seseorang berulang kali. Itu kontak tubuh langsung, bentuk keintiman paling tinggi yang bisa terjadi. Jika Anda menggabungkan itu dengan apa yang saya yakini sebagai cara paling kejam untuk mati dalam kasus pembunuhan, yaitu luka akibat benda tajam, karena itu sangat bergantung pada orang yang memegang pisaunya. Untuk menusukkan pisau ini ke dalam tubuh, penyelidik kini harus kembali dan berbicara dengan siapapun orang-orang terdekat Dwight. Pertanyaan besarnya harus diajukan, siapa yang membenci Dwight sedalam ini? Tidak ada yang melihat jejak di bawah tangga. Bagaimana keadaannya sekarang? Saat ini, penegak hukum berupaya mengamankan seluruh bukti di sana. DNA, sidik jari, jejak sepatu, dan mencari saksi yang punya informasi. Sekarang sudah 2 hari setelah kejadian itu terjadi. Penegak hukum harus segera mengambil langkah untuk menjaga semua bukti digital, termasuk video atau rekaman pengawasan. Kita tahu satu rekaman dari salah satu sudut saat Dwight diserang sudah ada. Tapi para penyelidik harus mengumpulkan semua rekaman pengawasan dari kompleks apartemen pada hari Dwight dibunuh. Rekaman pengawasan menunjukkan, pertama, seorang perempuan yang tidak memakai masker atau apapun untuk menyamarkan dirinya. Dia memiliki 2 helai rambut pirang yang mencolok. Yang kemudian bertemu dengan Dwight dan masuk ke tangga tepat di luar apartemennya. Lalu ada juga 2 orang lain yang memakai masker, tertutup dari kepala sampai kaki, yang sedang menunggu di tangga. Orang-orang itu menarik Dwight kembali ke tangga saat dia hampir kabur. Kamu melihat 2 orang itu keluar masuk area tangga selama 20-30 menit, dan yang berambut pirang tampak berjaga. Rekaman pengawasan menunjukkan tubuh Dwight dibawa keluar, dilempar melewati pagar, lalu diseret keluar dari jangkauan kamera. Pada titik ini, polisi memahami bahwa mereka tidak hanya menemukan lokasi kekerasan, tetapi juga memiliki 3 pelaku potensial yang tidak dikenal. Semuanya berpakaian hitam, yang seolah-olah menghilang begitu saja. Hal pertama yang perlu ditelusuri dalam penyelidikan ini adalah mengungkap siapa wanita misterius itu. Saat Dwight masuk tangga darurat, dia benar-benar menggendong orang ini di punggungnya. Itu menunjukkan adanya keintiman, bukan? Jadi setelah diperiksa lebih lanjut, wanita muda ini memiliki garis pirang di rambutnya yang sebenarnya sangat hitam, dan itu membuatnya cukup mencolok. Ibu Dwight memberitahu penyelidik semua yang dia tahu, termasuk satu detail dari rekaman kamera pengawas yang ia lihat. Saya melihat 2 orang menyakiti anak saya. Saya mengutuk seorang gadis yang bersekolah di sekolahnya. Dia adalah orang terakhir yang melihatnya. Dan dia juga ketakutan. Nona Emil menghubungi operator selulernya karena ponsel Dwight hilang. Jadi dia mulai memeriksa setiap nomor telepon yang menghubungi Dwight tepat sebelum dia menghilang. Dia berhasil menghubungi Christy Parisian dan mengetahui bahwa Christy adalah orang terakhir yang melihat Dwight. Christy murid baik dan anggota klub Fashion Imperial. Setelah Christy diidentifikasi, penegak hukum menghubunginya untuk mengetahui apa yang dia ketahui dan apakah dia mengenal 2 orang di lokasi kejadian. Sementara para detektif mewawancarai Christy Parisian di kantor polisi, ada tim detektif lain yang kemudian pergi untuk berbicara dengan Ibu Christy.
Departemen Kepolisian Miramar. Apa kabar, Bu? Saya sedang menunggu kakak saya pergi ke sana. Anda keberatan bicara dengan kami? Saya pernah punya detektif di sini. Saat polisi datang ke rumah Christy, terlihat dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia benar-benar berusaha meninggalkan apartemen untuk ke kantor polisi. Bolehkah saya bicara denganmu sebentar di sini? Saat ini sedang ada penyelidikan dan sepertinya itu putrimu. Ya. Itu putriku. Namanya disebut. Jadi kami harus memintamu tetap di luar rumah untuk sementara. Aku? Iya. Tidak ada hubungannya denganmu. Secara pribadi, tapi kita harus memastikan tak ada yang masuk apartemen. Tidak ada orang lain di dalam sekarang? Oke. Kami punya detektif yang akan urus surat izin penggeledahan. Mereka menunggu surat izin karena tahu Christy terlibat. Sekarang dia diizinkan mengambil ponselnya. Apa yang dia katakan padamu? Biar aku yang bayar. Ya, dan mungkin aku akan menelpon. Menurutku tidak gila membicarakan soal pembunuhan. Benar, aku akan bawa ponselku ke ruang bawah tanah sebelumnya. Christy ingin memberitahu ibunya lokasi dan situasinya sekarang. Dia meninggalkan pesan yang sangat enteng pada ibunya, mengatakan akan di kantor polisi. Ada sesuatu yang terasa sangat mengerikan dari caranya yang begitu cuek saat menyampaikan apa yang sedang terjadi padanya. Nada suaranya sangat mengejutkan. Anda mungkin mengira pembunuhan adalah peristiwa besar bagi dewasa muda, tapi baginya itu hanya hari Selasa. Di Departemen Kepolisian Miramar, penyelidik menginterogasi Christy Parisian, 17 tahun, terkait hari pembunuhan Dwight Grant. Perlu diingat, dia memanggilnya dengan nama panggilan Dante. Kalau kamu bisa, aku rasa ceritakan saja ke aku, supaya aku tahu. Intinya, aku ke rumah Dante. Aku bertemu 2 cowok, satu cowok lain, satunya cat color. Aku Ayo, Malma. Aku bilang halo, pakai namaku dan Christy. Lalu bilang, aku di atas kertas, dan Ryan, bla bla bla. Jadi kamu ketemu 2 cowok ini waktu kamu jalan dari rumahmu ke rumah Dwight. Mereka bilang, ayo Bu. Mama, kami bilang, pacar tolonglah. Tidak, dia tidak lagi. Itu pacarmu, Andre. Oh, oke. Nama Andre Clements muncul untuk pertama kalinya. Polisi tahu saat itu mereka harus berbicara dengannya. Christy menyebut Andre Clements sebagai pacar yang ingin ia buat cemburu. Andre Clements adalah salah satu drum major di band Miramar High. Dia bermain trombon dan dikenal sebagai musisi berbakat. Dia punya banyak teman, sangat populer, dan juga punya banyak pacar. Kamu sudah memutuskan untuk selingkuh dari Andrea. Kamu bertemu dengan Dwight untuk berhubungan dengannya? Aku tidak tahu dia ingat karena kamu tidak ingat. Dengan siapa dia selingkuh darimu? Seseorang dari sekolah? Aku bahkan tidak tahu, semoga bukan. Kamu bahkan tak tahu siapa dia? Aku tahu dia selingkuh karena aku membaca pesan-pesannya. Aku jadi pacar kepo, maaf. Tolong dengar. Kita semua pernah mengalaminya. Aku terdengar seperti pacar yang marah, Margot. Abaikan saja aku. Christy bilang dia akan menemui Dwight karena dia kesal pada pacarnya, Andre Clements, yang sudah menyelingkuhinya. Dia akan membalas Andre dengan berselingkuh juga. Bisakah kamu mendeskripsikan mereka? Mereka memakai masker hitam dan memakai hoodie. Christy Parisian memberitahu detektif bahwa dia bertemu 2 pria Afrika Amerika saat berjalan ke rumah Dwight. 2 pria bersuara tinggi. Saya bilang usia 18-19 tahun, mereka seperti pria baru puber. Tidak ada yang kamu kenal dari sekolah. Oke. Pernah lihat mereka sebelumnya? Kamu tahu, mereka turun ke bawah dan bilang, kamu cewekku, bla bla bla. Siapa sih kamu? Mereka bilang begitu ke Dwight. Dan mereka bilang siapa yang jadi cewek mereka? Mereka hanya bicara. Aku nggak mau dengar. Mereka bertengkar. Lalu apa selanjutnya? Mereka bertengkar.
Dia berusaha kabur, tapi tertangkap. Iklannya memang menyeramkan. Saat itu, aku benar-benar membalikan badan, karena aku tidak ingin mendengar apapun, tidak ingin mengatakan apapun. Aku tidak ingin menjadi benar-benar menyaksikan seluruh kejadian itu. Christy bilang mereka mulai bertengkar dengan Dwight, dan dia hanya membalikan badan tanpa melihat. Apa yang kamu lakukan selama sekitar 15 menit itu? 20 menit dia berdiri di sana, sementara aku membelakangi dan tak mau melihat apapun yang terjadi. Tapi kamu bisa dengar. Aku mendengar gerakannya dan suara pom-pam-pam. Adam, aku menoleh dan berkata, berhenti, diam bukan urusanku. Christy lalu mengungkapkan hal yang makin membingungkan bagi penyelidik. Aku mendengar pisau itu. Pisau apa? Itu hanya di pikiran mereka. Ayo nak, kenapa kamu menutup-nutupi sesuatu dariku? Kenapa tidak memberitahu kami sebelumnya? Tidak tahu. Maaf, jadi mereka memukuli Odante. Mereka memberimu pisau itu. Kamu pergi ke pojok. Mereka melemparnya lewat pagar. Lalu kamu memberi mereka pisau itu. Menyebutnya pernyataan tidak masuk akal saja belum cukup menggambarkannya. Kamu harus percaya dia sedang bermesraan dengan seseorang. Lalu mereka diserang orang-orang berpakaian hitam. Dia ditusuk, berdarah, tergeletak. Tapi bukannya minta bantuan, dia berkata, ini pisaumu. Tidak masuk akal memberi pisau kepada orang yang baru saja membunuh orang yang sedang bermesraan denganmu. Ini pisaumu. Itu petunjuk penting bagi penyidik di sini. Mereka tahu dia tidak melarikan diri. Padahal menurut saya, siapapun yang rasional setelah menyaksikan kekerasan di tangga, pasti ingin menjauh dari pelaku. Namun, itu tidak terjadi di kasus ini. Christy, ayolah girl, berhenti berbohong. Berhenti berbohong. Tidak, cukup. Jujur saja. Kamu muter-muter dan ngomong satu hal, tapi bilang hal lain. Aku sebenarnya ingin membantumu, tapi kamu terdengar seperti anakku saat dia menceritakan kisahmu. Dia mengarang dua orang ini dan bilang mereka tinggal di gedung B di kompleks apartemen yang sama dengannya. Yang Nona Parisian tidak tahu, Detektif Interion adalah peserta program polisi yang tinggal di kompleks itu. Saat kejadian, Detektif Interion tinggal di gedung B, sehingga ia tahu tak ada orang yang sesuai deskripsi itu di gedungnya. Saat didesap detektif, Christy mengaku setelah insiden dengan dua sosok bertudung, ia bertemu dua temannya secara kebetulan dan mereka keluar dari kompleks apartemen bersama. Dalam perjalanan pulang, kamu bersama Andre dan Jasmine. Dan kalian pergi ke apartemenmu dulu. Kalian pergi ke apartemen Jasmine dulu. Dan kemudian kami bertemu sesuatu. Lalu kami keluar dan mereka ingin membakar semua pakaian. Dan mereka membakar semua pakaian di tepi danau. Jaslyn Smith muncul karena Christy Parisian juga menyebutkan namanya. Jadi Jaslyn sedikit lebih muda dari Andre dan Christy. Dia waktu itu berumur 16 tahun. Jaslyn juga ikut marching band di Miramar. Dia dekat dengan Andre. Dia menganggapnya seperti kakak, mentor, seseorang yang darinya dia bisa belajar. Membakar pakaian lama di tepi danau. Mengapa mereka melakukannya? Pakaian apa yang dibakar? Pakaian bayi. Kenapa mereka membakarnya? Mereka bilang mencari orang yang tampak sedih. Aku sendiri tidak kenal Marshall. Lalu berlanjut dengan dia depresi karena pembunuhan ini. Dan dua orang lainnya memutuskan untuk memberinya api unggun agar dia merasa lebih baik. Kini penegak hukum telah mengetahui Christy, Andre Clements, dan Jaslyn Smith bersama pada malam pembunuhan itu. Karena ada laporan yang masuk ke keamanan tentang api unggun di mana mereka membakar sesuatu di belakang apartemen Jaslyn Smith. Kedua gadis itu hanya berdiri di sana tanpa banyak bergerak. Gadis jeli itu, dia hanya bergerak maju mundur, seperti berdiri di tempat yang sama, tapi bergerak sedikit. Lalu pria itu bergerak di sekitar api, terus menambah bensin lagi. Apakah kamu mengenali salah satu dari mereka? Tidak, karena jaraknya cukup jauh. Namun setelah melihat mereka di berita, wajah-wajah mereka baru aku ingat. Ya. Mereka adalah orang yang sama. Ya. Kamu melihat lampu-lampu itu. Ya, oke. Detektif pun menanyai Christy lebih lanjut soal api unggun. Pakaian siapa itu?
Itu pakaian Andre dan Jesslyn. Oke, jadi Andre apakah dia membawa pakaiannya? Tidak. Itu adalah pakaiannya sendiri, pakaian yang sedang dia kenakan. Jadi dia melepasnya. Lalu dia pakai apa? Apa dia hanya telanjang waktu itu? Tidak, dia punya pakaian ganti. Dia punya satu setel pakaian lain. Oke. Dia melepas dan membakar pakaiannya di tepi danau. Mereka bilang dia bertarung di suatu tempat hingga terjadi pertumpahan darah. Christy Parisian dihadapkan dengan beberapa rekaman pengawasan dan dia mengakui bahwa orang di rekaman itu adalah dirinya. Namun dia tetap membantah orang yang bersamanya adalah Andre Clemens dan Jesslyn Smith. Dia mengatakan dalam wawancara bahwa dia bertanya kepada Andre dan Jesslyn soal keterlibatan mereka dan mereka mengaku tidak terlibat. Penyidik mengakhiri wawancara, tapi sebelum Christy pergi, mereka meminta izin untuk melihat ponselnya. Christy memberikan kode sandi ponselnya dan mengizinkan pihak berwenang mengunduh seluruh data secara forensik. Terbukti bahwa dia tidak sepenuhnya sepolos yang dia tunjukkan karena mereka mulai memeriksa pesan-pesan di ponselnya dan menemukan pesan dari pacarnya, Andre, yang mengatakan bahwa pembunuhan akan segera terjadi. Sekarang cepat saja, inilah kenyataannya. Kami bisa menghadirkan cerita mendalam seperti ini berkat dukungan dari para mitra kami. Dan kabar baiknya adalah sponsor kami di sini, Upside luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Upside memberi Anda cashback. Cashback ekstra untuk pembelian harian seperti bensin, belanja, dan makanan dibawa pulang. Cukup unduh Upside gratis. Klaim penawaran di lebih dari 100.000 lokasi. Bayar pakai kartu, verifikasi pembelian, lalu uang langsung kembali. Misal, saya beli bensin atau pesen makanan dibawa pulang. Saya akan mencari penawaran Upside terlebih dahulu. Dan setelah saya belanja, uangnya muncul di aplikasi saya yang kemudian bisa saya transfer langsung ke rekening bank saya. Pengguna setia Upside rata-rata mendapat cashback $254 per tahun. Untuk mulai, klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR. Gunakan kode promo Prime Crime untuk bonus tambahan 25 sen per galon pada pengisian bensin pertama. Polisi mendapat info dari warga peduli soal hal mencurigakan ini. Rantai pesan teks di kalangan remaja SMA Miramar. Aku melihat di berita bahwa mereka menemukan mayat di dekat Sharman Circle. Dan mereka terus menampilkan foto seorang anak yang bersekolah di SMA Miramar. Mereka bilang mereka belum bisa memastikan bahwa itu dia pada dasarnya. Di ponselku, semua pesan bilang ada orang sekolah di sana. Dan mereka tahu itu dia. Apakah kamu sudah bicara dengan detektif atau semacamnya? Belum, aku belum bicara dengan siapapun. Aku datang karena dia bilang kemarin dapat pesan dari gadis itu. Dia bilang itu hari paling traumatis dalam hidupnya saat melihatnya kemarin hari Minggu. Aku tak bilang dia melakukan sesuatu, tapi aku juga harus menunjukkan ini padamu. Dia terbunuh dan dia ada di dalam geng itu. Sekarang, pertanyaan besar bagi para penyelidik adalah apakah pesan-pesan teks ini hanya obrolan santai di antara para remaja atau apakah mereka terkait dengan pembunuhan Dwight Grant? Ada banyak pesan teks antara Andre dan Christy yang membuatmu mengernyitkan dahi. Mereka membahas sindrom Bonnie dan Clyde, yaitu ketertarikan romantis pada pembunuh. Mereka juga sempat membicarakan soal menikam orang hingga tewas beberapa minggu sebelum kejadian ini. Pada satu titik, Christy menulis komentar tentang warna apa yang akan dia pilih untuk pedikur agar warnanya merah, untuk mencocokkan dengan darah saat mereka menikam seseorang sampai mati. Meski ada pesan yang menunjukkan perencanaan, penyelidik belum tahu pasti apa yang terjadi saat Dwight dibunuh. Mereka lalu fokus pada Jesslyn Smith yang berusia 16 tahun, teman yang bersama Christy dan Andre di api unggun tempat mereka membakar pakaian. Saat penegak hukum menghubungi Jesslyn Smith, dia sedang di rumah. Dia bersama orang tuanya, berbicara dengan penegak hukum di teras bersama ibunya. Ayah Jesslyn terbaring di tempat tidur dan tidak bisa meninggalkan apartemen. Andre memberitahuku bahwa seseorang telah membuatku marah, bahwa seseorang sedang bermasalah dengan pacar orang lain atau sesuatu yang berhubungan dengan itu. Dan dia kesal karena dia butuh bantuan untuk perkelahian itu. Dia bilang padaku itu hanya perkelahian saja. Akhirnya terungkap, Andre punya mantan pacar yang kini berhubungan dengan DJ. Membuat Andre merasa harus bertindak terhadap DJ. Dia menyuruhku berpakaian sampai hitam dan mengikutinya. Andre. Ya. Okay. Aku pakai biru rambut merah.
Kami naik tanah, Kristi pergi ke sana. Setahu aku, Kristi sudah mengayunya. Dan Andre menyuruhku mengikutinya turun tangga. Tetap di sini, dan pura-pura saja terlihat terintimidasi, terlihat takut. Lalu kami buru-buru turun karena dia ketakutan. Andre berkata, angkat dia. Lalu kami berdua mendorongnya ke pojok tangga dan berkelahi. Jacelyn Smith memberitahu penegak hukum bahwa dia tidak berpikir akan terjadi pembunuhan. Jacelyn diberitahu bahwa mereka akan mengganti semua pakaian dan kemudian bersiap-siap untuk membuang semua pakaian yang mereka gunakan dan membakarnya. Setelah Andre berbicara dengannya dan saya hanya berdiri, mereka bilang ini adalah perkelahian, lalu kami mundur. Ada senjata, saya disuruh memegangnya. Jacelyn berpikir bahwa senjata apapun yang dibawa hanya untuk menakut-nakuti. Dia tidak berpikir ada orang yang benar-benar akan terluka. Andre mengambil senjatanya, mereka sedang bergumul. Lalu dia bilang, jangan melawan. Dia menyakitinya, kami menyakitinya dengan sangat parah. Lalu dia menyuruh saya membantunya memindahkannya. Ibu Jacelyn tampak kecewa dengan apa yang didengarnya. Namun ia memutuskan kembali dan memberi nasihat keibuan pada putrinya. Kamu tahu berapa banyak tayangan true crime yang aku tonton? Kamu gak bisa lolos dari apapun, nak. Ya ampun, ada kamera di mana-mana. Dia nggak salah, karena dalam kasus ini, mereka benar-benar punya rekaman video putrinya bersama pelaku ini, Andre. Dan bersama Kristi yang muncul dari tangga itu di rekaman video. Mereka bisa memastikan mereka ada di lokasi itu ketika nyawa Dwight direnggut. Ini benar-benar konyol. Gara-gara seorang cewek. Seorang cowok. Yang membuat semua ini makin tak masuk akal adalah semua kekerasan ini tampaknya terjadi karena mantan pacar Andre. Bukan karena pacar Andre saat ini, Kristi Parisian Jason. Tapi kalau soal ini, berhenti. Tidak, Bu. Aku ingin Ibu terus bicara. Itu berhenti. Dan semuanya selesai. Dan semuanya berhenti. Aku mencoba pura-pura dan melupakan seolah itu tidak pernah terjadi. Aku sudah tahu kalau sesuatu seperti ini akan terjadi. Aku sudah tahu polisi akan datang cepat atau lambat. Dan aku sudah mulai mempersiapkan diri untuk momen terburuk itu. Bawa aku pergi, Bu. Dari semua yang aku katakan, aku adalah kaki tangan. Dan aku tahu itu. Maaf. Jacelyn Smith diwawancarai detektif di kursi belakang mobil patroli bersama ibunya. Saya ingin kamu menceritakan kepada saya langkah demi langkah tentang bagaimana semuanya terjadi. Kami sudah naik tangga. Kami sudah lewat gerbang kompleks. Begitu kami masuk ke sana, kami langsung berjalan ke arah tangga. Sementara dia memberitahuku untuk bergerak ke arah ini agar menghindari kamera dan agar tidak terlihat. Lalu, dia mendapat sinyal dari Kristi untuk turun ke bawah. Kami turun dan dia membawa senjata. Dia menyuruh saya memegang senjatanya. Ia sudah mendekati anak laki-laki itu. Dan Kristi sudah mundur, lalu turun tangga. Siapa yang pertama berbicara pada anak laki-laki itu? Andre, kamu masih ingat persis ucapannya? Tidak, tapi aku ingat dia bilang, aku yakin kamu tahu kenapa aku di sini dan siapa aku. Kita tidak perlu pura-pura tidak tahu alasan aku di sini atau siapa aku. Oke, anak itu bilang mau mundur.
Dia bilang kamu dengar Andre. suara dan kemudian Andre juga sudah melepas maskernya. Anak itu mencoba kabur. Saya berlari, lalu membantu Andre menangkap dan menjatuhkannya. Kami hanya menahannya. Saya bilang padanya untuk tenang, tenang. Kami hanya ingin bicara. Kami sudah memojokkannya. Prisi turun lagi, menyerahkan senjatanya pada saya. Saya hanya berdiri memegangnya, seperti untuk menginterogasinya. Andre berbicara padanya, mengungkapkan semua unek-uneknya dan kemarahannya. Lalu dia melanjutkan dengan berkata, "Kamu tahu apa yang harus aku lakukan, kan? Aku harus menyakitimu sebagai balasan atas perbuatanmu." Anak laki-laki itu berkata, "Kamu tak perlu melakukan ini. Aku tak akan mengganggu kalian. Aku tak akan bilang apa-apa. Aku tidak melihat kalian. Aku tidak akan mengatakan apapun." Tidak ada. DJ pada dasarnya memohon agar nyawanya diselamatkan. Berkata, kamu tidak perlu melakukan ini. Ada jalan keluar. Ini contoh perencanaan matang karena mereka membawa alat untuk kejahatan. Dan kemudian ada jeda sebelum melakukan kejahatan. Ia berdiri sambil menjelaskan alasan marahnya. Anak laki-laki itu mencoba lari, lalu Andre memukulnya. Ia sudah memegangnya di tempat yang diinginkan. Lalu Andre harus melanjutkan ocehan atau pidatonya kepada anak itu. Lalu dia menjelaskan kepada anak itu bahwa dia akan membunuhnya. Jocelyn dengan Lucas menjelaskan kejadian pada Dwight Grant. Dia tampaknya tidak menunjukkan emosi atau merasa menyesal atas apa yang telah terjadi pada saat ini. Andre meminta senjata itu setelah menjelaskan kepadanya bahwa dia akan membunuh anak laki-laki yang lain. Saya langsung memberikannya karena saya pikir saya tidak tahu soal ini, tapi oke bro, kamu bercanda. Dan dia sudah mengambil senjatanya dan mendorong anak laki-laki yang lain ke pojok. Dan anak itu memohon agar tidak disakiti. Andre minta saya datang dan bantu, saya setuju. Saya hanya memegangnya dia, lalu Andre memukulinya bertubi-tubi. Lalu, setelah beberapa saat, Chrissy berkata, "Di sini banyak mobil, banyak orang yang menonton, ramai sekali di sini. Kamu harus cepat, Andre. Lakukanlah apapun agar kita bisa segera pergi." Andre menatapku sambil memegang senjata. Anak laki-laki satunya memegang senjata itu dan menayunkannya seolah berusaha agar tidak terluka. Lalu dia punya senjata yang lebih kecil dan dia mengeluarkannya lalu menusuknya tepat di sini. Di mana maksudnya di sini? Di leher, seperti bagian belakang leher. Seperti di samping, di sisi kanan. Jocelyn Smith memberikan deskripsi yang sangat akurat tentang di mana luka-luka berada di tubuh Dwight. Kamu tadi bilang bahwa senjata yang digunakan Andre, dia menggunakannya untuk menusuk anak laki-laki itu. Saya berasumsi itu berarti dia memegang pisau. Itu ada pisaunya. Sebuah pedang. Yang lebih panjang apa? Sebuah pedang. Sebuah pedang. Itu pisau kecil dan pedang panjang. Ternyata di lokasi kejadian ditemukan 2 senjata. Dia memang mengonfirmasi bahwa ada pisau kecil yang dia tahu digunakan Andre untuk menusuk Dwight. Anak itu berkata, "Kamu akan membunuhku. Sekik saja aku atau akhiri saja." Karena dia terus sadar dan pingsan. Dia bilang, "Cekik aku saja, akhiri." Dan Andre menghentikannya lagi. Jocelyn Smith mengatakan Dwight Grant memohon mereka mengakhiri hidupnya karena sangat kesakitan, meminta untuk dibunuh saja. Ia belum mati dan dia masih sadar lalu tidak sadar. Andre menatapku dan berkata, "Pegang dia." Dan aku menahan satu lengan dan satu kakinya. Dan Andre mengambil pedang yang lebih besar dan menusuk dadanya. Oke. Jocelyn sangat konsisten dalam kedua wawancaranya, dan hal itu bisa menjadi petunjuk bagi penyidik. Itulah yang sebenarnya terjadi.
Dia tidak mengada-ada. Dia tidak berusaha mengingat sebuah cerita. Dia secara konsisten mengatakan hal yang sama berulang kali. Dia menyatakan bahwa Andre mengambil pedang itu dan menusukkannya ke dada Dwight. Dan tentu saja, itu akhirnya menyebabkan kematian Dwight. Tak satu pun dari trio ini yang berbelas kasihan, terutama Andre. Andre memegang mulut dan hidungnya, serta menekan dadanya di tempat dia menusuknya. Dan aku memegang kakinya. Oke, dia mulai tenang, lalu perlahan-lahan meninggal. Pihak penegak hukum berhasil mengidentifikasi melalui catatan pembelian Amazon satu set senjata taktis Snake Eye yang telah dibeli oleh Andre Clemens. Penegak hukum mengetahui set senjata ini karena seorang guru anonim mengirimkan foto pisau besar berwarna hitam dan merah ini, serta 3 pisau kecil jenis belati yang telah difoto oleh Andre Clemens dan dikirimkan kepada siswa lain. Jadi, begitulah cara penegak hukum mengetahui jenis senjata apa yang mungkin menjadi senjata pembunuhan dalam kasus ini. Dia meminta saya mengambil perlengkapan bersih untuk Christy, padahal kami belum makan. Kami berdua lelah, jadi dia bilang, dorong saja dia ke semak dan tinggalkan di sana. Nanti kita pikirkan lagi apa yang akan kita lakukan dengannya. Saya hanya bilang oke, karena sebelumnya dia sudah bilang ini orang pertama yang dia bunuh. Mari kita lihat apakah aku menginginkannya. Pada 23 Oktober 2021, kurang seminggu setelah jasad Dwight Grant ditemukan, Christy Parisian dan Jocelyn Smith ditangkap atas tuduhan membunuhnya. Ketika Christy dan Jocelyn ditangkap, mereka dibawa ke Departemen Kepolisian Miramar. Mobil tersebut direkam audio dan video sepanjang perjalanan itu. Apa yang mereka ambil? Tidak ada. Mereka mengambil ponselku. Mereka juga mengambil ponselku. Kita tidak akan kuliah. Kita tidak akan kena. Kita tidak akan bisa. Ayo kita semua pergi ke tempat yang sama. Jadi teman. Iya. Kita semua aku saja. Mereka memakaikan seragam kepada kita semua. Kamu tidak. Mampu untuk memiliki. Seragam. Tempat itu punya seragam. Ya, seragam. Ya Tuhan, aku baru keluar, bro. Jocelyn dan Christy mulai membicarakan fakta bahwa mereka akan masuk tahanan remaja, bahwa mereka harus mengenakan seragam, bahwa mereka pikir mereka akan mendapatkan semacam hukuman percobaan berdasarkan keterlibatan mereka dalam hal ini. Surat perintah untuk mengambil ini, surat perintah. Aku tidak tahu, entah mereka menangkap kami berdua, atau mereka menangkap dia, atau seseorang menangkap dia, atau mereka hanya menangkap kami. Mereka juga membahas di mana Dre dan kenapa dia belum ditangkap. Mereka bilang kalau untuk menangkap kami saja mereka pakai mobil polisi. Untuk dia, mereka pasti akan kirim satu tim SWAT. Firna Rindi, ya ampun. Aku tidak tahu. Dia yang berbicara di antara kami bertiga. Dan aku tahu, ternyata dia juga bangun. Dia belum ditangkap. Penegak hukum berusaha menangkap Andre Clemens di malam yang sama saat penangkapan Jocelyn Smith dan Christy Parisian, namun gagal. Tuan Clemens menyerahkan diri ke polisi Miramar esok harinya. Kamu akan ikut dengan bapak ini. Hei. Sebentar. Saya menangkapmu. Ada surat penangkapan atas namamu. Mengerti? Apakah ada sesuatu di tubuhmu yang bisa menusuk, melukai, atau membahayakan saya? Ada yang ingin kamu berikan ke ibu sebelum pergi? Ya, oke, bagus. Iya. Baiklah, mari saya antar lewat sini. Tuan Clemens menyerah dan meminta berbicara dengan pengacara tanpa memberi pernyataan saat itu. Dia dibawa ke sel tahanan dan menanyakan kapan evaluasi psikiatri akan dilakukan. Sekarang setelah Christy secara resmi ditangkap dan berada dalam tahanan, para penyidik perlu mewawancarainya untuk kedua kalinya. Saya bisa memberitahu Anda bahwa beberapa hal yang Anda katakan kepada kami pada hari Selasa, kami tahu pasti itu tidak benar.
Menurut saya, yang terbaik sekarang adalah bersikap jujur dan terbuka. Ayo, die. Tentang Tanggal 11 bulan ini. Ini salah dulu. Iya. Hari Senin, dia mengantarku pulang dan tahu mantan pacarnya mempermainkannya. Siapa dia? Kamu pergi kemana? Dia adalah Andre, oke? Andre Clemens. Saya mengenalnya. Maaf. Saya mengerti. Kamu ingin melindungi pacarmu. Iya, tapi aku tidak mau masuk penjara. Jadi itu membuatmu serba salah ya? Kamu duduk di sini bicara dengan kami karena dia, tapi kamu ingin melindunginya. Tidak. Christy memang menunjukkan rasa takut dan hampir paranoid kalau Andre tahu dialah yang bicara. Andre dan aku sedang membicarakan tentang seorang pria yang dulu satu sekolah denganku di debat Andrew. Dan dia mengetahui bahwa Dante pernah berhubungan seksual. Lalu dia sangat marah tentang hal itu. Mengiriminya pesan dan memberitahunya bahwa yang satu ini adalah ini. Wah, bagaimana dia tahu? Dia berhubungan seks dengan Dwight atau Dante. Intinya kami membicarakannya di mobil dan dia bilang tahu pernah memegang branya. Aku bilang tentu saja dia memang seperti itu. Aku juga tahu Dante menginginkan cewek-cewek itu. Aku sadar Tuhan hadir dalam percakapan itu. Itu hanya rumor. Dia lihat di media sosial. Itu hanya rumor. Sekolah Romana. Dan kamu mulai membicarakannya dengan seseorang. Dia bilang, di mana kamu akan menemuinya? Jadi kamu tahu kesannya. Kamu memeriksa ponselku. Kamu membaca pesan-pesannya untukku. Aku tidak berpikir dia benar-benar akan menyukainya. Beberapa pesan teks sebelum pembunuhan menyingkirkan argumen seperti, "Oh, aku kira kami hanya akan memukulinya." Sulit menganggap pesan seperti pembunuhan akan segera terjadi sebagai sesuatu yang tidak serius. Ya, maksudku bukan begitu. Apalagi setelah ada yang dibunuh. Bertengkar, memukulnya, seperti pertengkaran anak SMA. Aku kirim pesan soal kamu bakal ganggu pacarku. Tapi aku tak tahu itu benar-benar pembunuhan. Aku sudah lihat pesannya, aku masukkan, jadi membantu. Aku tidak kepikiran soal pembunuhan. Saat Christy meremehkan rencana pembunuhan Dwight Grant, dia melakukan itu untuk meminimalkan keterlibatannya sendiri, sekaligus mencoba melindungi Andre. Saat semua orang ditangkap, mereka masih pacaran. Dia masih mencintai dia. Dari sekitar 5.000 pesan yang mereka tukar, antara 1 hingga 19 Oktober, dia jatuh cinta pada Andre. Setelah itu, dia langsung bilang, jadi bagaimana kita akan melakukannya? Christy sudah memberitahu polisi soal rencana yang ada. Ternyata atas dorongan Andre, dia diberitahu untuk pada dasarnya merayu Dwight, memaksanya masuk ke tangga darurat. Christy kemudian akan menunggu beberapa menit dan ada semacam sinyal yang sudah diatur sebelumnya, di mana Andre dan Jocelyn akan turun dan menghadang Dwight. Mereka sampai di depan pintunya, mereka naik ke atas, Nadine ada di tangga, mulai berciuman, tangan dipegangan, lalu berjalan ke belakang, dan mereka turun. Christy adalah umpannya. Dia mengirim pacarnya sendiri untuk menjadi umpan dalam pembunuhan ini. Lalu dia dan Jocelyn datang kemudian dan menyerang. Dia mengeluarkan pisau besar merah hitam yang baru saja ditemukan. Pisau besar model pedang berwarna merah dan hitam yang mereka beli dari Amazon. Aku tidak tahu apakah itu temannya yang benar-benar menusukkan alat penusuk ke anak laki-laki itu berkali-kali. Kamu melihat siapa yang menikam Dante? Andrea. Beberapa kali. Saat menonton wawancara ini, kau mulai bertanya-tanya, apakah Christy pernah berpikir bisa menghentikan kejadian itu? Detektif pun penasaran soal itu. Kamu tak pernah merasa harus menelpon 911 atau melakukan sesuatu tentang ini? Saat itu,
Saat seseorang pegang mikrofon di depan ayah dan orang lain, kamu tak ingin terlibat dalam hidupnya. Kamu tahu. Nah, pada saat itu Gere. Katakan maksudnya. Setelah itu dia menikam seseorang. Meski sudah membunuh, ditangkap, dan didakwa, Christy tetap tampak tidak menyadari betapa serius situasinya. Setelah semua dokumen selesai, kami akan membawamu ke Fort Auditor. Tempat itu bernama Pusat Penilaian Remaja, penjara anak di bawah umur. Ya ampun. Saya tidak tahu jawabannya karena saya tidak bekerja dengan mereka. Tapi menurut saya, itu akan berlangsung selama beberapa waktu. Hanya jujur saja. No, but it's really premeditated murder. You understand a life was taken. And you had your hand in that, taking it away. This is not some petty burglary or, stole some candy shop. A life was taken. It's the highest crime you could possibly commit. But we can't talk anymore. Jadi saya doakan yang terbaik untukmu. Penyelidik menemukan lebih banyak pesan teks antara Andre Clemens yang berusia 17 tahun dan mantan pacarnya. Mantan pacar Andre. Dia menyatakan Andre pernah berkata padanya akan membunuh korban. Dia menanyai Andre, "Kamu tidak serius soal itu kan?" Andre hanya bilang, "Kita tidak akan bahas itu." Semua tersangka telah ditahan sehingga penyelidik bisa memeriksa komunikasi ketiganya lebih menyeluruh. Pesan-pesan teks itu adalah sumber bukti yang sangat berharga. Pesan-pesan tersebut membuktikan Andre Clemens telah merencanakan kejahatan ini sejak lebih dari seminggu lalu. Dia sudah memutuskan bahwa ini akan terjadi pada hari Minggu dan harus terjadi sebelum acara homecoming. Dia dan Christy Parisian bertukar ide, mencari cara mengetahui lokasi pasti tempat tinggal Dwight Grant. Christy Parisian mengirim pesan bahwa dia harus menghadiri pesta ulang tahun keluarga, tapi tetap akan melakukan yang perlu dilakukan. Berpura-pura menangis dan membuat alasan darurat agar absen dari pesta ulang tahun keluarga. Walau pesan ini adalah bukti digital penting, penyelidik masih memerlukan bukti fisik untuk menghubungkan 3 tersangka dengan pembunuhan Dwight Grant. Dari pesan-pesan itu, kita tahu ada kalung hilang. Andre Clemens dan Christy Parisian memakai kalung hati emas serasi sebagai simbol hubungan mereka. Para detektif akhirnya menemukan kalung liontin milik Andre Clemens yang hilang di lokasi api unggun di belakang apartemen Jaslyn. Hasil tes DNA yang keluar juga menunjukkan DNA Jaslyn pada bagian dari sarung tangan karet lateks yang ditemukan. Surat penggeledahan dilakukan di rumah Christy dan Jaslyn, di mana penyelidik menemukan lebih banyak bukti. Di rumah Christy Parisian, mereka menemukan sepatu bot yang dipakai Christy. Pengujian DNA selanjutnya pada sepatu bot tersebut menunjukkan bahwa darah Dwight Grant ditemukan di sana. Mereka juga menemukan tas oranye dan merah muda yang sangat mencolok milik Christy Parisian yang dibawanya ke tempat kejadian perkara, berisi barang-barang yang digunakannya untuk membantu membersihkan setelah pembunuhan terjadi. Berdasarkan pernyataan Christy dan Jaslyn, rekaman CCTV, data ponsel, dan bukti DNA, penyelidik kini memiliki teori kuat tentang malam pembunuhan Dwight. Dwight berusaha melawan dan mencoba melarikan diri, tetapi ditarik kembali masuk. Dia ditahan agar tak bisa bergerak. Dia diberitahu bahwa dia akan dibunuh. Dia dipukul. Dia ditusuk 3 kali. Dia dibekap. Pernyataan dari para saksi yang ada di sana, Christy Parisian dan Jaslyn Smith, keduanya mengatakan bahwa pedang itu ada di tangan Andre Clemens saat Dwight dibunuh. Tiga terdakwa kasus pembunuhan Dwight Grant diproses sebagai orang dewasa atas pembunuhan tingkat pertama dan konspirasi pembunuhan. Para penyelidik yakin Andre Clemens adalah dalang utamanya. Andre Clemens memiliki motif berdasarkan pernyataannya dan kebenciannya terhadap Dwight, karena Dwight mulai berkencan dengan mantan pacar Andre. Andre Clemens sudah move on dan kini berkencan dengan orang baru. Dia merasa mantannya tak punya hak yang sama.
Andre Clements mengatur seluruh pembunuhan ini, pembunuhan Dwight Grant, karena rasa cemburunya. Kasus ini punya semua unsur untuk jadi persidangan besar yang disorot publik. Namun, pada Agustus 2024, Christy dan Jaslyn mengambil langkah tak terduga. Christy Parisian dan Jaslyn Smith memutuskan menerima kesepakatan pengakuan bersalah. Christy dan Jaslyn sama-sama mengaku bersalah atas dakwaan yang lebih ringan, yaitu pembunuhan tingkat 2, dan keduanya dijatuhi hukuman 25 tahun penjara di penjara negara bagian Florida. Tapi Andre Clements masih ingin mencoba peruntungannya di hadapan juri. Ketika Andre Clements dijadwalkan untuk diadili, kami mengambil deposisi dari Jaslyn Smith dan Christy Parisian sebagai persiapan untuk persidangan. Kami menyiapkan semua saksi kami dan memastikan kami punya semua yang diperlukan untuk membuktikan kepada juri, tanpa keraguan yang wajar bahwa Andre Clements melakukan kejahatan ini. Namun malam sebelum sidang Andre Clements, jaksa didatangi pengacaranya. Pengacara Andre mendatangi kami, bertanya, apakah kami akan mempertimbangkan kesepakatan pengakuan bersalah? Konstitusi Florida memberikan hak penting bagi korban dan keluarga mereka, dan kami menanggapinya dengan serius. Kami bertemu Nona Emil dan Dwight Grant Sr. Dari pertemuan itu, mereka setuju bermurah hati dan mengizinkan kesepakatan pengakuan bersalah. Kesepakatan pengakuan bersalah dibuat sesaat sebelum pemilihan juri dimulai. Andre Clements dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Dwight Grant. Dia tahu ada banyak bukti, termasuk digital, video, dan saksi mata, yang jelas menunjukkan dia melakukan tindakan fatal itu. Bukti ini sangat kuat dan sulit dibantah. Saya tidak heran dia mengambil kesepakatan pengakuan bersalah di sini. Saat sidang vonis, Magellan Emil, ibu dari Dwight Grant, menyampaikan pernyataan yang sangat menyayat hati tentang dampak kejahatan ini pada korban. Saya tak akan mengantar anak saya ke sana. Dia tak akan datang atau bicara pada saya karena sudah tiada, direnggut secara paksa. Ibu Dwight adalah salah satu orang yang paling baik hati yang pernah saya temui. Dia membuat semua di ruang sidang menangis. Bahkan hakim pun sampai menangis dan harus meninggalkan kursinya. Tadi malam saya sulit tidur, terus memikirkan kasus ini, bagaimana bisa terjadi. Kasus ini dipimpin oleh Hakim Ernest Calera. Dia benar-benar hancur karena dampak yang ditimbulkan kasus ini terhadap semua orang yang terlibat. Banyak orang tua kehilangan anak-anaknya. Keluarga Dwight Grant tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Tapi juga ada ibu Christy Parisian, keluarga Jaslyn Smith, dan bahkan ibu Andre Clements yang semuanya kehilangan anak-anak mereka akibat tindakan ini. Hakim mengungkapkan betapa tidak masuk akalnya hal itu menurutnya. Ini hanya kesalahan kecil yang dilakukan di sekolah menengah, dan seseorang memutuskan bahwa hukuman untuk itu adalah kematian. Eskalasinya benar-benar bikin tercengang. Andre Clements divonis 40 tahun penjara negara bagian Florida, lalu masa percobaan seumur hidup. Keadilan bagi Dwight yang terpenting. Keadilan sejati adalah mengembalikannya, tapi pengadilan tak mampu melakukannya. Kami merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah sebuah bentuk keadilan untuk Dwight Grant. Dia sudah pergi selamanya. Dan semua ini terjadi hanya karena seseorang merasa cemburu. Sangat tragis, sulit dipercaya. 4 keluarga hancur karena kecemburuan dan amarah seorang remaja. Dwight Grant punya masa depan cerah. Dia punya keluarga yang mencintainya, teman yang peduli, dan menantikan kuliah serta karir. Cara yang begitu tak masuk akal saat dia direnggut dari keluarga dan teman-temannya oleh Andre Clements, Jaslyn Smith, dan Christy Parisian akan menghantui keluarga serta teman-temannya seumur hidup. Baiklah, tunggu sebentar. Nah, itu dia. Selamat pagi, Maramar. Ada format khusus untuk ini? No. Kita bahas lirik lagu populer. Nenek langsung menghubungi kamu. Ini memudahkanmu, kamu tidak tahu itu. Seorang pria. Datanglah saat kamu tersesat, kawan.